Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Bimasena dari kelas 4302. NIM saya 67051900061. Di video ini saya akan membahas modul 1 pada praktikum sistem komunikasi optik. Jadi pada praktikum tadi pagi itu tujuannya itu kita mengetahui dan memahami pengertian serat optik, memahami jenis-jenis serat optik, dan memahami cara kerja serat optik. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu serat optik. Serat optik, fiber optik, atau kabel optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Fiber optik ini dikembangkan pada akhir tahun 1960 yang terbuat dari bahan dielektrik berbentuk seperti kaca. Di dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya disalurkan sehingga dapat diterima di ujung unit penerima receiver. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan serat optik. Saya akan menyebutkan 3 saja ya. Yang pertama, memiliki bandwidth yang sangat lebar. Yang kedua, ukurannya sangat kecil dan murah. Dan yang ketiga, isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya. Nah, saya akan selanjutnya membahas kekurangan serat optik. Yang pertama, kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan kabel tembaga. Yang kedua, relatif sulit saat instalasi. Dan ketiga, tidak dapat menyalurkan energi listrik. Yang keempat, harga yang relatif mahal. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur serat optik. Di kabel-kabel serat optik ini terdiri dari 5 jenis ya. Yang pertama ada core. Core itu berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ke ujung lainnya. Yang kedua ada cladding. Cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Yang ketiga ada coating, yaitu pelindung, berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada serat optik. Yang keempat ada strengthening, serat penguat, berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Yang kelima ada jacket kabel, selongsong kabel, berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Jenis-jenis serat optik. Yang pertama ada single mode fiber SMF. Serat optik single mode ini memiliki core yang kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Cahaya hanya merambat dalam satu mode saja, yaitu sejajar dengan sebuah serat optik. Memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya untuk jarak tempuh yang lebih besar. Dan kekurangan dari serat jenis ini adalah diameter core-nya yang kecil yang membuat menyambungkan cahaya ke dalam core lebih sulit atau pembangunan yang sulit dan biaya yang relatif mahal. Yang kedua ada multimode fiber.
hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bit rate rendah. Memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Dan pastinya terjadi dispersi. Yang ketiga itu ada graded index multimode. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga perambatan cahaya sejajar dengan sumbu erat. Dispersinya minimum dan harganya lebih mahal dari serat optik SI karena proses pembuatannya lebih sulit. Prinsip kerja serat optik itu sinyal awal yang berbentuk sinyal listrik itu pada transmitter diubah oleh transducer elektrooptik dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau yang disebut dengan receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik fotodioda menjadi elektris kembali. Dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Itu saja yang saya bisa bahas pada modul 1 praktikum sistem komunikasi optik ini. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kritik dan saran untuk asisten praktikum ini. Yang pertama ada Bang Kevin. Ya, Bang Kevin orangnya baik ya, gampang bercanda juga, gampang dekat sama anak-anak kayaknya. Pembawaan pada praktikum itu santai gitu sama Bang Kevin itu. Teh Bina juga sama, kayaknya baik, gak judes lah gitu pembawaan materinya. Pembawaan sama gimana ya, pokoknya nggak judes ya. Terus Bang Wahyudi juga ya, Bang Wahyudi mungkin saat memberikan materi pada praktikum sayanya kurang jelas, kayaknya mungkin bisa diperbaiki lagi untuk selanjutnya ya. Sekian video tentang perkenalan dan pembahasan modul 1 dan juga kritik dan saran kepada praktikum SKO. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.